Selamat malam teman-teman. Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sedikit berbeda gitu. Jadi dari bahasan biasa ini mengenai trading gitu ya. Jadi kalau teman-teman uh, ke video ini karena ingin belajar tentang trading khususnya binary option ya, saya akan coba kasih kepada teman-teman sebuah strategi. Saya nggak pengen bilangnya strategi sebenarnya, cuman ini merupakan gabungan dari beberapa hal gitu ya, yang saya selama ini rangkum dari perjalanan saya trading, yang walaupun pada saat ini sebenarnya saya tidak aktif menjadi trader gitu, karena ada beberapa hal, saya masih ada hal yang saya mau fokuskan gitu ya. Tapi saya trading ini dari tahun 2017 2016 itu ketika saya masih kuliah gitu, dan sampai sekarang ini saya sempat vakum dan saya vakum sampai sekarang. Tapi strategi ini sambil saya vakum, saya mengamati market terus, saya mengamati sebuah sistem secara khusus binary option ya. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan Olim Trade, dengan Binomo dan Quatex. Itu merupakan trading binary option yang ada di yang mungkin teman-teman tahu gitu ya. Dan ada beberapa ada beberapa platform lain, cuman mereka memiliki sifat yang sama gitu pada saat trading. Nah, di sini saya tidak ingin menjelaskan dari awal apa itu binary option dan lain-lain. Saya asumsikan bahwa teman-teman sudah paham apa itu trading di binary option, dan teman-teman sudah tahu caranya. Hanya perlu pemahaman dan strategi yang pas untuk ketika teman-teman ingin masuk ke dalam market gitu ya. Mungkin selama ini gitu ya, pertanyaan saya adalah berapa strategi yang sudah diikuti selama ini sama kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jawab sendiri gitu ya, dari banyaknya mentor-mentor, dari banyaknya influencer lain di luar sana tentang trading, berapa banyak strategi yang mereka kasih kepada teman-teman, dan berapa banyak yang works, berapa banyak yang tidak bekerja dengan baik gitu ya. Dan pertanyaan paling akhirnya hasilnya bagaimana dari strategi-strategi itu gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti banyak strategi tetapi masih boncos juga, dan masih belum menemukan trading style yang tepat, strategi dan rule yang bisa diikuti secara hitam di atas putih gitu, hitam putih gitu ya, jelas gitu ya, konsisten, teman-teman ke video yang tepat gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung. Saya di sini ingin cepat saja gitu. Semoga materi ini bisa cepat tersampaikan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham, bisa menanyakan di komen dan bisa juga langsung mengkontak saya. Oke. Tujuan saya di sini adalah cuman dua gitu. Pertama, kita mempunyai mindset yang benar ketika trading gitu ya. Karena trading di binary option ini agak sedikit high risk, bukan sedikit high risk, memang benar-benar high risk ya, dan sedikit mengganggu mental gitu ya buat teman-teman ketika ingin trading di binary option. Mungkin yang udah pernah merasakan, tapi yang belum, ketika kalian ingin terjun ke sana, kalian akan merasakan gitu gimana suasananya ketika trading di binary option ini gitu ya. Beda sekali dengan trading di, entah teman-teman coba, walaupun di akun demonya ya, itu beda. Sekalipun akun demo beda dengan akun real gitu, karena yang kita mainkan adalah uang asli, dan itu uang kita, itu akan melibatkan psikologi kita gitu. Nah, yang kedua ada strategi dan rule yang jelas gitu. Kebanyakan orang trading di binary option ini adalah bisa dibilang orang-orang yang memiliki spekulasi yang tinggi gitu. Mereka beranggapan ada suatu strategi yang evergreen, yang pasti akan profit terus gitu ya. Dan mereka konsisten memakai itu dengan mengesampingkan hal-hal lain, manajemen, mereka mengesampingkan technical analysis, mereka mengesampingkan kekonsistenan mereka terhadap rule yang mereka pakai, sehingga tidak akan mereka menemukan sebuah trading style yang memang fleksibel dan mereka bisa sesuai dengan market manapun gitu. Nah, saya di sini ingin membuat teman-teman paham tentang dua hal ini gitu. Mungkin ini terdengar seperti sesuatu yang holy grail gitu, yang bagus, tapi enggak. Sini kita perlu
perlu paham dulu gitu tentang trading di binary option ini gitu ya, maka kita akan tahu di mana salahnya. Ternyata ada salahnya gitu. Selama ini saya trading situ, saya mengamati, oh di mana ada salahnya, itu yang akan kita coba masukkan gitu. Oke. Ini dia. Jadi garis besar dari strategi ini adalah ini, gitu ya. Ini adalah gabungan dari beberapa hal yang saya pelajari menjadi satu sehingga menjadi sebuah kesatuan gitu. Jadi salah satu dari ini saja yang tidak dipakai, maka saya nggak yakin akan berjalan dengan 100% mulus gitu. Nah, tujuannya apa dari keempat hal ini? Pemahaman dasar market, money management, technical analysis, rule yang dipatuhi. Apa yang menjadi tujuan dari ini gitu? Ini 2 poin ini yang kita harapkan ketika kita trading itu 2 poin ini saja. Menurunkan resiko loss, menaikkan kemungkinan win. Udah, titik, itu doang. Loss itu enggak masalah, cuman rasionya bisa kita turunkan dari yang tinggi menjadi rendah gitu, dan kita bisa menaikkan kemungkinan win kita, rasio win kita gitu. Nah, langsung saja, ini garis besar strategi, teman-teman sudah bisa coba catat. Kalau punya catatan silakan dicatat. Pemahaman dasar market, money management, technical analysis, rule yang dipatuhi. Nah, ketika ini digabung gitu, ini akan menjadi suatu mindset, pemahaman yang benar tentang trading gitu ya, di binary option secara khusus gitu ya. Mungkin trading di forex, di saham mungkin memiliki strategi yang berbeda atau mungkin sama tapi aplikasinya berbeda. Ini khusus untuk binary option gitu, yang memiliki time frame yang rendah, bisa short trading di time frame 1 menit gitu ya. Ini adalah strategi yang saya pakai. Nanti kita akan langsung praktek ya. Nah, lanjut, dasar pemikiran tentang market. Ini poin pertama ya. Nah, kita mulai dari hal yang general dulu. Market tidak selamanya bergerak dalam satu arah, benar nggak? Coba kita lihat market ya. Kita lihat market. Nah, ini ya. Ini dia market binary option. Saya kebetulan buka di Olimtrade ya, karena ini merupakan akun yang sudah pernah saya buat. Nah, ini poin pertama yang perlu kita pahami adalah ini ya. Apa tadi poin pertama? Yaitu market tidak selamanya bergerak dalam satu arah. Pahami ini benar-benar. Market nggak mungkin turun sampai nggak tahu sampai mana, sampai bawah. Nggak mungkin. Market akan berganti arah, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, ini poin kedua, kita kerucutkan lagi. Kalau tidak, market tidak selamanya bergerak dalam satu arah. Kita kerucutkan lagi, berarti market memiliki beberapa jenis pergerakan gitu ya. Market memiliki 3 jenis pergerakan: naik, uptrend, turun, downtrend, dan sideways gitu ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Cuman saya ingin mengerucutkan sampai nanti kita akan ketemu intisarinya. Nah, benar ya. Jadi punya 3 pergerakan, nah, uptrend, downtrend, dan sideways gitu ya. Lalu poin ketiga, ini kita kerucutkan lagi lebih kecil. Chart itu hanya memiliki 2 warna candle gitu ya. Merah untuk turun dan hijau untuk naik. Nah, teman-teman bisa lihat nih, candle hanya punya 2 warna ya. Merah dan hijau gitu ya. Artinya naik dan turun gitu ya. Jadi 2 ini harus kita pahami. Nah, kenapa kita perlu paham ini? Sehingga kita menarik kesimpulan ini. Adanya sebuah risiko gitu dari 2 candle ini menjadi yang disebut resiko. Karena apa? Kenapa ini disebut resiko? Karena kita memiliki kemungkinan salah dalam menganalisa. Artinya kita memiliki kemungkinan 50-50 gitu ya. Bisa jadi kita salah, bisa jadi kita benar dalam satu transaksi gitu ya. Artinya kita hanya punya 2 pilihan kan, turun atau naik. Dan ini sama probabilitasnya sama 50-50 gitu. Nah, ketika kita sudah dapat ini, kita tahu kemungkinan 50-50, candle itu hanya ada 2 warna, merah dan hijau gitu ya. Kita memiliki kemungkinan salah dalam menganalisa. Karena apa ya? Karena karena memiliki 2 candle tadi ya. Kita lanjut. Nah, kita udah selesai. Itu pemahaman dasar. Teman-teman harus pahami ini dulu. Ini pemahaman dasar
oke, kita sampai di poin ini tadi, ada resiko, jadi candle itu ada dua warna, dan kita memiliki kesempatan 50-50. Kita lanjut. Tugas kita adalah dari ini tadi, ini kemungkinan 50-50 ini, tugas kita adalah apa gitu ketika kita trading? Mengecilkan resiko loss dan meningkatkan peluang win. Itu kan tujuan kita. Tadi 50-50 bisa jadi lossnya jadi 40, winnya jadi 60. Otomatis kita win rate kita lebih tinggi. Lossnya jadi 30, kita jadi winnya jadi 70, win rate-nya lebih tinggi. Nah, terus soalnya bagaimana caranya gitu ya? Nah, ini dia. Pertama itu money management gitu. Ini deh cara pertama, money management. Ya. Tadi kan pemahaman dasar kita sudah paham, money management yang kedua. Money management ini gitu ya, kalau saya menyarankan modal itu minimal 100 sampai 200 dolar gitu. Semakin besar lebih aman. Karena apa? Karena kita akan bermain caranya analoginya adalah kita berperang gitu ya. Analogi kita berperang. Kalau kita punya amunisi yang banyak, persediaan peluru yang banyak, kita akan jauh lebih aman daripada kita punya amunisi yang sedikit gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Karena ya semakin banyak ya semakin aman kita pasti merasakan gitu. Asalkan ikuti yang poin kedua, per entry-nya kita kasih 1 dolar gitu. Dari modal. Jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih kita bisa sesuaikan, nanti kita bisa adjust. Saya punya Excel-nya, saya akan tunjukkan sama teman-teman. Kalau teman-teman mau dari 1 dolar berapa minimalnya nanti akan ada di Excel-nya ya. Matrix-nya. Nah, ketika kita punya modal ini, saya akan langsung buka saja Excel-nya supaya teman-teman punya gambaran ya. Jadi Excel-nya ini sorry, masih loading. Nah, ini Excel-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, saya sudah buat di sini. Teman-teman fokus ke sini ya. Ke sini saja, gitu ya. Nah, ini adalah trading per entry-nya. Trading pertama 1 dolar, kedua 2,2. Kenapa saya buat detail seperti ini gitu ya? Tujuannya sini. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar namanya kompensasi. Nah, inilah Excel kompensasi yang saya buat. Money management itu termasuk di dalamnya adalah kompensasi tadi gitu. Itu memiliki power yang sangat kuat gitu untuk meningkatkan win rate kita dan mengecilkan loss-nya. Nah, kalau teman-teman lihat saya di sini ada buat 1 dolar, sampai koma-komanya saya buat. Karena apa? Karena supaya presisi. Presisi supaya apa? Ini. Nah, ini kan saya buat 1 dolar gitu ya. Dengan profitnya 82% ini 0,82. Misalkan kita loss. Kita compare keduanya 2,22 gitu ya. Kenapa ini 2,22? Karena kita pengen mengembalikan loss kita di sini dan termasuk win-nya kita dalam satu trading gitu ya. Makanya kita buat yang namanya 2,2 di sini. Nah, ketika ini loss, kita masuk lagi trade ketiga 4,93. Kenapa? Karena kita pengen mengembalikan 2,2 yang loss sebelumnya, 1 dolar yang pertama, dan profit 1 kali. Yang kita kejar hanya profit 1 kali gitu ya. Tidak apa-apa gitu, profit 1 kali. Yang penting kita bisa profit ketika candle itu berubah menjadi win gitu ya. Artinya misal kita 5 kali trading gitu ya, 4 kali trading ini loss dan kelima trading kita profit, artinya kita bisa mengembalikan loss ini tadi sama profit 1 kali. Artinya kita tetap menang 82% gitu ya. Gitu ya. Dari jumlah loss kita yang sebelumnya. Nah, disinilah kenapa kita bisa lihat amunisi, atau kita bisa lihat seberapa banyak sih modal yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan kesempatan loss berturut-turut sampai 6 kali ini tadi gitu ya. Kalau teman-teman lihat saya buat di sini, ketika kalau kita pakai 1 dolar, kita punya kesempatan berturut loss 6 kali. Kalau kita punya modal 100 sampai 200 dolar. Dari mana itu? Angkanya dari sini.
Ini kalau teman-teman lihat $100, misalkan paling $100 loh. Ini teman-teman lihat $111 ya. Kita punya satu kali loss, 2, 3, 4, 5, 6 kali loss. Teman-teman punya 6 amunisi nih. Dengan catatan loss berturut-turut. Tapi kalau misalnya loss win loss, loss win, berarti kita tetap win. Nggak sampai 6 kali, berarti 3 kali aja. Atau loss win. Atau kita loss 5 kali, win 1 kali. Nanti kita tetap bisa menang gitu. Nah, ini kita bisa menambah yang tadi itu ya, kesempatan win kita. Nah, ini money manajemennya udah dapat ya. Nah, Excelnya kalau teman-teman butuh, saya akan tinggal komen atau hubungi saya akan kasih Excel ini gitu ya. Teman-teman bisa ganti di sini $2. Kalau teman-teman yang mau entry per $2 ya, dengan ini juga diganti, ingat. Kalau 82%, di sini bukan 82, ini juga ganti 82. Berarti teman-teman butuh modal untuk sekitar $223 untuk punya 6 kali tadi. Tapi kalau teman-teman pede dengan strategi teman-teman segini ya oke lah gitu ya. 4 kali loss. Cuman saya pikir lebih banyak ini lebih baik. Asal kita harus konsisten dengan ini. Jangan entry itu dibom. Itu yang saya lihat kebanyakan trader-trader yang kasih masukan gitu. Mungkin kalau secara kebetulan mereka kan banyak menang di situ. Cuma kalau ketika mereka salah strateginya akan hancur gitu ya. Ketika dibom misalnya sekali entry bisa 10 kali. Nah, itu salah ya. Itu jangan diikuti. Nah, ini dia Excelnya. Jadi kita balikan $1 gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman punya modal terbatas $100 cukup, $111 ya. Bisa deposit langsung bisa kita mainkan. Nah, kita sudah belajar dua hal. Pemahaman dasar oke, pemahaman dasar market. Poin besar dari sini adalah candle itu hanya ada dua warna, hijau dan merah, turun dan naik. Kita memiliki probabilitas 50-50. Nah, gimana caranya kita memiliki probabilitas yang lebih tinggi lagi? Kita masuk ke money management tadi yang ini. Nah, kita punya 6 kali ini bisa menambah win rate kita. Mungkin bisa kita kalau kita perbandingkan kita memiliki 60 atau 70 win rate gitu. Loss-nya bisa jadi 30 gitu. Nah, lalu menambah kesempatan. Nah, lalu tinggal dua nih ya, technical analysis dan rule yang dipatuhi. Oke, kita masuk ke bagian sini. Teman-teman harus sampai di bagian sini ya, karena ini bagian paling penting menurut saya. Technical analysis. Kenapa technical analysis ini? Untuk apa sih gitu ya? Kan bisa aja kita tanpa technical analysis. Tadi kan kita sudah menaikkan sampai 70%, anggaplah 70% kita punya win rate. Tapi kita masih punya 30 nih. 30 kesempatan loss. Kita perlu tambah itu jadi 80 bahkan 90 gitu supaya kita memiliki keberanian atau PD dalam trading gitu. Kita tahu kita punya strategi yang cukup bagus gitu ya. Untuk memperkecil loss berturut-turut lebih dari 6 kali. Ini tujuan dari technical analysis tadi. Kita kan sudah punya 6 kali, kita punya untuk gimana jaga ini supaya dia jangan sampai 6 kali dong gitu ya. Kita pasti pengen memang kita punya 6 kali kesempatan loss gitu ya. Tapi bukan berarti kita pengen loss berturut-turut sampai 6 kali. Jangan sampai dong. Kalau bisa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali aja udah cukup gitu. Karena semakin banyak akan semakin mengganggu psikologi kita. Itu kadang yang bikin kita langsung tidak mau ikut rule gitu ya. Makanya kita perlu adanya angka yang jelas, strategi yang jelas, entry point yang jelas supaya kita tidak takut dengan ini gitu ya. Loss berturut-turut ini walaupun sudah 5 kali kita masih bisa tenang, bisa ikuti rule tadi gitu ya. Karena ketika rule itu diikuti maka hasilnya akan bisa kita, at least walaupun itu salah kita bisa mempelajari gitu ya. Tapi saya percaya bahwa strategi ini lumayan bagus gitu ya. Next, nah ini technical analysis apa yang kita gunakan? Kalau saya ya di trading, saya mencari momentum pemberikan arah trend. Saya gunakan stokastik, RSI, SMA. Contohnya bagaimana? Nah ini saya akan tunjukkan teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat ini ya, osilatornya saya pakai hanya 3 gitu ya.
Saya pakai hanya 3. Teman-teman lihat ya. SMA gitu ya. Default aja saya kasih 10. Kemudian stokastik dan RSI osilatornya ya. Nah, apa fungsi dari masing-masing ini? Fungsinya ini. Tuh, untuk saya tahu, saya cuma butuh ini ya. Untuk trading, saya cuma butuh mencari momentum perbalikan arah tren gitu. Ketika dia oversold atau overbought gitu. Karena nah ini mencari overbought dan oversold berpotensi berbalik arah dalam jangka pendek gitu. Nah, karena gini, konsepnya gini ya. Jadi kenapa saya butuh tahu kapan dia pembalikan arah gitu? Karena apa? Karena saya akan masuk di situ. Entry point saya adalah ketika dia udah mendekati pembalikan arah. Karena market ini sangat fluktuatif gitu ya. Market binary option ini gitu ya. Apalagi dalam time frame 1 menit dia sangat fluktuatif gitu. Nah, tidak mungkin dia akan turun. Tidak mungkin dia akan turun ya. Selamanya turun tidak mungkin ya. Kalaupun kita mau tanpa strategi ini ya, kita hanya perlu lihat candle ini ya. Candle ini kan tidak mungkin dia satu candle itu kan, satu candle ini kan ada entry-nya, ada titik selesainya ya. Kalau misalnya dia naik, dia berarti entry-nya di sini, di bawah sini ya. Kemudian kita gambarkan saja supaya teman-teman bisa jelas. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, candle itu kan gini. Candle kan gini. Candle itu kan ada gini ya. Anggaplah ini candle ya. Anggaplah ini hijau. Candle naik. Nah, candle itu kan dia seperti ini bentuknya. Ketika ini candle naik hijau, berarti dia dari sini masuk di detik 00-nya dan detik 60-nya di sini tutupnya kan. Wah, misalkan dia naik dari sepanjang detik itu naik sampai ke atas sini dan dia turun lagi ke bawah, dan di detik 60-nya dia akan ganti ke candle baru gitu. Dia dari sini ya, dari sini tutupnya. Ini udah masuk candle baru nih. Anggaplah ini merah. Berarti dia masuk di bagian atas sini 0 detik 00-nya tadi. Dan tutup di sini. Nah, itu kenapa saya perlu mencari yang namanya momentum pembalikan arah gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa ikutin. Misalkan gitu ya, misalkan kita anggaplah ini ya. Misalkan ini misalkan market itu bergerak seperti ini, seret turun terus dia naik, turun naik, entah ginilah bentuknya, naik gitu. Nah, saya akan mencari apa? Saya akan mencari di sini ya. Di bagian sini. Nah, saya akan mencari di bagian sini. Supaya apa? Supaya saya dapat bagian sini. Pembalikan arah. Jadi saya akan masuk di sini. Ketika dia sampai di sini, dia lakukan pembalikan arah gitu ya. Nah, berarti kita udah bisa masuk area dimana dia mau melakukan pembalikan arah gitu ya. Jadi usahakan masuknya ketika dia mendekati area pembalikan arah, dimana kita bisa tahu dengan cara melihat
tiga indikator ini tadi gitu ya. Jadi kalau di sini saya pakai bentar ya, kita cari, saya pakai tiga indikator stokastik, RSI dan SMA gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? RSI saya lihat untuk melihat di mana posisi market gitu ya. Posisi market dia sedang ada di atas kah, di bawah kah? Contohnya seperti ini. Kalian lihat. Nah, ini RSI ya, memang bisa lihat. Jadi dia ada bagian bawah, atas, tengah gitu, dan ada garis ini. Nah, garis ini yang akan memperlihatkan posisi market itu berada di mana. Kalau ini sedang ada di tengah-tengah, artinya dia memiliki power yang sama gitu untuk turun dan naik gitu. Dan sedangkan kalau di area ini sudah di area mendekati memberikan arah, karena dia udah di area tinggi gitu ya. Dia pasti akan membentuk penurunan gitu, walaupun tidak signifikan. Ketika dia akan di titik ini, dia akan berada di titik jenuh gitu ya. Nah, ketika dia berada di sini, ini adalah menunjukkan bahwa dia akan melakukan pembalikan arah, walaupun tidak signifikan, pasti akan ada di area situ, pasti akan ada candle merah gitu ya. Sama halnya dengan jika dia berada di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang paling signifikan, bisa kelihatan di sini. Areanya berada di titik paling bawah gitu ya. Kalau sudah di area ini, berarti dia sudah di titik jenuh. Pasti dia akan melakukan koreksi gitu ya. Koreksi walaupun tidak terlalu signifikan sampai ke atas, pasti dia akan mengeluarkan candle hijaunya gitu ya. Nah, fungsinya itu. Kemudian kalau untuk stokastik ini adalah titik di mana kita harus masuk gitu ya. Karena dia ini menunjukkan posisi dari candle itu sendiri gitu. Contohnya seperti ini. Ketika dia sudah berada di area bawah, dia pasti akan melakukan tarikan ke atas gitu. Nah, artinya ketika dia melakukan tarikan ke atas, itu dia akan membentuk candle hijau, walaupun tidak banyak, pasti dia akan membentuk candle hijau. Entah itu candle pertama, kedua, atau ketiga, dia pasti akan membentuk candle hijau dalam range waktu di sini gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk gitu ya, karena kita tadi punya kesempatan 6 kali gitu ya. Nah, ini jadi kita udah tahu di mana harus kita masuk dengan tiga indikator tadi, area di mana harus kita masuk, area titik jenuhnya. Kemudian rule-nya adalah pertama kita entry berlawanan arah ketika mendekati pembalikan arah. Candle yang keluar berturut-turut 3 sampai 4 kali. Ini adalah angka konservatif. Kalau mau lebih agresif, dia biasanya di 1, 2 atau 3. Itu angka agresif. Kalau konservatif, dia bisa tahan menunggu sampai 3 sampai 4 candle gitu. Nah, kalau lihat contohnya seperti ini, rule pertama adalah entry berlawanan arah ketika mendekati pembalikan arah. Berarti kalau kita lihat di candle di sini adalah kita sudah melihat candle merah berturut-turut keluar sampai 1, 2, 3. Nah, kalau kita konservatif, kita akan ada di area sini baru kita entry. Entry apa? Entry berlawanan arah. Entry naik gitu ya. Berarti kalau kita konservatif di candle keempat. Kalau kita masuk candle keempat gitu ya, entry naik, kita loss pertama, kita kompensasi kedua. Loss kedua kita kompensasi loss ketiga gitu ya. Nah, ini udah dia menunjukkan candle hijau. Karena apa? Karena dia di sini sudah di area bawah gitu. Dia mau melakukan pembalikan arah gitu. Maka dia pasti akan mengeluarkan candle hijau di area sini gitu ya. Nah, kalau kita masuk di area sini, berarti kita sudah 2 kali loss ya. Kita sudah 2 kali loss, berarti kita sisa punya 4 kali ya. 4 kali kompensasi gitu ya. 4 kali kompensasi. Ini sudah entry ke
sorry, ini udah entry ketiga, kita sisa punya 3 kompensasi. Ini entry keempat kita di sini gitu, di candle yang sedang berjalan ini gitu. Nah, kalau kita lihat candle keempat ini dia keluar candle warna hijau, artinya kita di sini kalau kita masuk di detik 00, lihat ikuti rule-nya, kita masuk di detik 00, berarti kita tadi ikuti rule yang di sini, kita masuk di detik 00, berarti kita ambil dari bawah sini. Ketika candle itu naik ke atas, maka dia melakukan penutupan di atas. Artinya kita di candle hijau kita win di sini gitu. Artinya kita kompensasi untuk 3 kekalahan yang ke belakang ini gitu. Berarti kita bisa balik lagi ke angka di $1 pertama tadi gitu ya. Walaupun di sini merah lagi, artinya ketika kita sudah win di sini, kita kembalikan 3 kekalahan kita di belakang, kita jangan lanjut lagi, kita stop, kita tunggu momen yang sama seperti rule kita gitu. Kalau dia tidak sama dengan rule kita jangan masuk gitu ya, karena itu akan mengacaukan dari strategi kita gitu. Nah, ini jika loss lanjut open posisi candle berikutnya satu arah dengan sebelumnya dengan kompensasi sesuai di Excel tadi ya, di Excel yang ini gitu ya. Nah, kita kan punya 6 kali nih. Bayangin kita punya 6 kali ya. Kita punya 6 kali kesempatan gitu ya untuk loss. Nah, jadi ketika kita berada di kondisi market seperti ini, kita akan entry di bagian sini. Karena tadi 3-4 candle ya. Itu 2, 3, 4. Kita enter di sini. Loss 1, 2, 3. Candle entry keempat kita win. Berarti kita udah mengembalikan ini kan loss tadi kan. Loss entry keempat. Ini kita udah masuk entry keempat 13,93. Berarti 13,93 ini kita win 11,43. 11,43 ini sudah mengembalikan loss kita ketiga kali loss ini dan win 1 kali. Artinya kita ada win 1 kali gitu. Nah, itu. Jadi itu dari rule-nya. Nah, yang ketiga tadi itu adalah rule yang dipatuhi. Nah, kalau kita tidak mematuhi rule ini, maka trading kita akan kacau gitu ya. Nah, itu adalah strategi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga strategi ini bisa membantu teman-teman gitu ya. Rule-rule ini bisa membantu teman-teman untuk bisa artinya kita bisa masuk di trading yang baik gitu. Oke, jadi begitu saja. Teman-teman kalau mau praktek tadi, teman-teman bisa langsung gitu ya. Kita akan praktek coba tes kita lagi backtest ke belakang ya. Karena ini kalau kita tunggu ini cukup lama momennya, kita akan backtest ke belakang ya. Kita akan backtest random saja. Backtestnya kita cari, ini saya tarik, saya akan stop area random ya. Nah, area sini, anggaplah area sini gitu ya. Nah, kita akan cari di sini ya. Nah, anggaplah sini. Anggaplah ini ya. Anggaplah ini. Nah, ketika market turun gitu ya, kita sadar bahwa market itu tidak selamanya naik. Kalau kita ikutin rule, kita punya rule tadi adalah yang pertama kita akan masuk arah yang berlawanan dari tren gitu ya. Ketika candle ini keluar 3-4 kali. 4 itu adalah konservatif. Berarti kalau kita cari sini, berarti di jalan, anggaplah ini marketnya belum sampai sini ya. Jalan masih 2. Nah, masuk sini 1, 2, 3, 4. Artinya kita lihat ini sudah, dia sudah turun nih. Dari RSI-nya dia sudah menunjukkan posisi di area sini. Ini makin turun mendekati bawah gitu, oversold. Berarti yang perlu kita lakukan adalah menunggu momen ini keluar. Karena kita sudah konfirmasi di sini, dia juga sudah berada di bawah. Kita tunggu momen ini keluar. 1, 2, 3, 4. 4 candle warna yang sama. Kalau sampai 4 candle warna yang sama,
dengan posisi RSI dan stokastik seperti ini, dia akan mengalami yang namanya titik jenuh. Dia akan melakukan koreksi, entah itu sedikit, lama, pendek, dia akan melakukan koreksi di bagian setelah dia mengeluarkan 4 candle luar yang sama. Karena tidak mungkin, jarang kita temukan candle itu sampai sedikit 3-4 candle yang sama, 6-7 candle yang sama. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, paling banyak 6 nih ya. Ini paling parah nih kalau di sini ini masuk. Artinya dia memang trennya kuat ke bawah. Tapi tips dari saya ketika kita menggunakan strategi ini gitu ya, kita usahakan lihat dulu dari major trendnya. Anggaplah major trendnya 10 menit aja lah, nggak harus gede-gede ya, karena kita main di 1 menit. Nah, major trend ini artinya major trend seperti ini kan. Kalau dari 10 menitnya aja dia sudah seperti ini bentuknya gitu ya, dan dia masih berada di sini gitu ya, jangan. Tapi kalau kita dapat major trend sudah di sini gitu ya, 10 menitnya aja udah sampai di titik jenuh, dia akan melakukan kenaikan tren sedikit koreksi. Sama juga yang dilakukan oleh 1 menit gitu ya. Nah, itu contoh seperti ini. 4 kali 1, 2, 3, 4, candle 4. Masuk candle 5, kita entry 1. Nah, sini kita udah win nih. Walaupun kita loss yang pertama, yang kedua kita win. Anggaplah di sini. Nah, cari lagi ya ke belakang. Ini saya bahas cuman down candle turun ya. Karena saya termasuk orang yang sangat favorit dengan candle turun ini. Saya pasti masuk di area ketika dia turun. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Candle kelima kita masuk up. Oke, yang pertama kita kalah. Tapi yang kedua, dia akan naik. Karena apa? Karena kita lihat stokastiknya sudah berada di area oversold. Bahkan ini sudah melewati. RSI-nya sudah melewati area oversold. Artinya dia akan jenuh dan dia akan melakukan koreksi sedikit gitu. Walaupun ini dalam major trend-nya adalah bearish gitu ya. Dia akan melakukan koreksi sedikit gitu. Nah, ini yang kita manfaatkan, koreksi sedikit ini. Karena tadi amunisi kita punya 6 gitu ya. Ketika dia sudah turun, udah capek gitu ya, kita masuk 6 ini, nggak mungkin kesini ini 6 candle, nggak mungkin gitu ya. Sebanyak-banyaknya candle, berarti kalau kita anggaplah kalau kita tadi 4 candle baru kita masuk, berarti kita punya nggak akan ada candle itu sampai kan 4 candle tambah 6 lagi, berarti 10 candle merah semua baru kita bisa kalah, baru kita bisa bancos habis modal. Tapi kalau ininya nggak cuma 6, ini udah akhirnya udah menang kita, apalagi yang kayak gini nih 4 menang kita di sini gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi itu teman-teman mau praktek silakan. Kalau ini trik ini cukup oke ya, silakan digunakan. Saya tidak meminta apa-apa pada teman-teman. Tidak akan menyuruh teman-teman untuk registrasi melalui link dan lain-lain. Saya cuma pure ingin membantu gitu supaya apa yang saya pelajari ini juga bermanfaat buat teman-teman gitu. Dan buat saya sendiri juga. Saya strategi ini saya simpan dan saya akan gunakan ketika saya sudah secara mental, secara modal cukup, saya akan masuk di sini gitu. Artinya modal yang cukup saya bilang di sini adalah saya memiliki yang namanya uang sampah, saya memiliki uang dingin yang nggak saya gunakan, yang saya rela untuk kehilangan gitu. Sejauh ini saya masih belum rela kehilangan uang, makanya saya tidak akan masuk gitu, karena itu mindset saya gitu ketika trading. Jadi buat teman-teman ya, silakan yang ingin berjuang gunakan strategi ini, free, bebas. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Apapun tentang strategi ini, saya akan coba bantu teman-teman untuk bisa masuk ke dalam market. Oke, begitu saja tanpa berlama-lama. Salam sukses, semoga tradingnya lancar.